Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Johnson Hendrili sebagai dosen mobile programming. Perkenalkan, nama saya Jasmine Kezialim dan di sini saya akan mempresentasikan topik dari kelompok kami yaitu Weather Application. Jadi perkenalkan, nama saya Jasmine Kezialim dengan NIM 535180059 dan di sini juga ada Indra, ada Reviando, ada Brian Immanuel dan ada Devi Sumarli. Jadi seperti pada umumnya, pertama-tama di sini terdapat login screen, di mana pada login screen pertama-tama di sini ada widget untuk nama aplikasi atau nama company-nya, di mana punya kami ini namanya Weather App. Dan di sini juga ada dua text field yang dimana jika dimasukkan maka akan langsung masuk ke dalam sini. Selanjutnya di bawahnya ada text button forgot password, itu untuk jika user melupakan passwordnya. Di bawahnya juga ada button login. Selanjutnya juga jika user tidak memiliki akun, maka user dapat mengklik button sign in ini. Mungkin sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, nama saya David Sumarli, NIM saya 535180008. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Weather App yang dikerjakan oleh kelompok kita. Ini bisa dilihat sudah ada tampilannya. Ini sudah di-run dari IDE VS Code-nya dan sudah di-compile juga sehingga bisa nampil ke emulator offline di PC saya. Di sini saya mengerjakan pada bagian feature-feature paling basic atau paling umum pada Weather App pada umumnya. Oke, di sini bisa terlihat ini di atas terdapat akbar, Flutter. Akbarnya ini saya tambahkan title Weather App dan itu saya bikin posisinya di center saja supaya rapi. Dan kalau kita ke bawah, ini bisa dilihat pada tengah-tengahnya ada nama hari. Itu menandakan Tuesday atau hari ini. Ini diambil pada ada fungsi utama pada Flutter juga untuk mengambil data pada PC lokal. Lalu di sini terdapat icon lokasi. Icon lokasi ini untuk menandakan lokasi kita yang sekarang. Kalau ini saya jelaskan, ini kenapa terdeteksi di Mountain View, ini juga karena berdasarkan di emulatornya tidak terdeteksi secara sempurna. Kalau untuk pencariannya dinonaktifkan. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini menunjukkan icon dari cuaca pada hari ini. Kalau hari ini cerah, maka yang keluar adalah lambang matahari. Dan di sini ada suhunya, 16 derajat Celcius. Untuk di bawah sendiri, di sini ada informasi untuk menjelaskan maksimum temperatur pada hari ini dan minimum temperatur pada hari ini. Sebenarnya untuk penarikan datanya ini terdapat pada fungsi di daily weather dan di weather.dat. Tetapi untuk di home screen sendiri, saya mengambilnya pada weather.dat dan weather provider ini berisi mengenai API yang mereturn dari informasi-informasi dari API Open Weather yang kita pakai. Dan di return dalam bentuk format JSON sehingga kita bisa mengakses langsung indeks-indeks pada JSON-nya dan ditampilkan pada codingan pada fungsi ini. Lalu di bawah ini juga terdapat informasi ringkas. Ini karena cerah kebetulan dan di sini di return-nya clear sky ya bisa dibilang suatu kesatuan lah, cerah dan emang awannya bersih. Dan di bawah ini juga terdapat kontainer tersendiri. Ini sebenarnya kalau nggak salah namanya Zeissbox pada Flutter. Pada Flutter ini saya juga menambahkan icon custom pada Zeissbox ini. Jadi di sini ada juga yang menandakan wind speed dalam satuan meter per second. Dan di sini humidity itu artinya kelembapan atau 30% kalau ditampilkan di sini. Lalu untuk selanjutnya saya akan bergulir ke halaman kanan. Di sini juga terdapat feature forecast dalam rentang waktu 7 hari. Di sini ditampilkan dulu sih yang tadi, yang today. Yang today terlebih dahulu ditampilkan di sini. Dan ini sebenarnya bisa digulir juga ke kanan. Nah, ini untuk 7 harinya seperti apa? Karena dimulai dari hari Selasa, maka batas akhirnya adalah Monday. Nah, di sini ditampilkan juga icon-iconnya. Oke, ini menandakan akan cerah
untuk 2 hari ke depan, dan dari Kamisnya ini akan mulai berawan atau cloudy gitu. Dan sisanya akan cerah juga. Untuk icon-icon ini tersendiri itu sebenarnya masih pakai icon bawaan Flutter. Ya, icon bawaan Flutter, tidak ada custom icon yang kami pakai. Dan ini untuk iconnya sendiri bisa meresolve, terdapat fungsi untuk meresolve dari JSON-nya di return hasilnya apa gitu dari Open Weather API. Jika hasilnya sunny, maka ada fungsi tersendiri untuk assign di setiap kolom-kolom ini icon mana yang cocok sebenarnya. Ini terdapat codingannya di utils Dart sebenarnya. Nah, di sini ada yang paling umum adalah yang di bawah seperti ini. My icon ini banyak sekali sebenarnya, dan ini package yang kita pakai untuk iconnya. Oke. Ini sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reviando. Silakan, Reviando. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang tambal i warna hijau tadi untuk info today weather details. Pada page ini layoutnya sudah terlihat seperti di share screen oleh David. Di sini ada bar pertama itu yang di atas title dari page itu sendiri, ada today weather details. Kemudian di bawahnya itu kita kasih title lagi untuk today details, dan di bawahnya lagi untuk layout bawahnya lagi itu ada kontainer satu kontainer untuk 4 box size box. Itu ada box yang pertama itu humidity, yaitu kelembapan. Jadi diambil dari API satu hari itu. Di hari itu kelembapannya bertingkat sekitar 61%. Kemudian selanjutnya di samping kanannya itu ada size box lagi untuk menampilkan kecepatan angin. Di sini tertera di hari itu, di hari Selasa ini, karena untuk details today-nya anginnya itu berkecepatan sekitar 6,17 km per hour. Kemudian di bawahnya lagi itu ada size box lagi untuk menentukan derajat Celcius dari derajat untuk di hari lebih detailsnya di hari Selasa ini, di today-nya itu. Kemudian sampingnya itu ada pressure, itu untuk menampilkan tekanan angin di hari itu sekitar 1012 HPA. Seperti itu untuk di layout today weather details. Saya Reviando, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Saya akan jelaskan tentang yang fitur untuk next 3 hours. Jadi di dalam sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian. Saya 535-180-0090. Untuk fitur ini di halaman utamanya disediakan juga bagian untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi untuk beberapa jam selanjutnya. Khususnya untuk di halaman utama, cuman kita hanya menunjukkan 3 jam selanjutnya. Kalau dilihat dari halamannya ada jam 11, 12, dan 13. Jadi di halaman utama kita cuma menunjukkan 3 jam pertama. Namun jika kita ingin melihat untuk sehari, untuk 24 jam ke depannya, ada button See More yang mengarahkan kita ke halaman selanjutnya untuk melihat cuaca ke depannya yang selama 24 jam itu. Jadi satu screen ini isinya adalah perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan
beserta dengan temperaturnya. Jadi di halaman ini setiap baris akan berisi jam-jamnya yang menggunakan format 24 jam, dan juga ada temperaturnya. Kita menggunakan Celsius karena di sini kan pakainya Celsius. Kemudian juga ada icon-iconnya yang menunjukkan apa cuaca yang akan terjadi, apakah akan cerah, atau akan mendung, atau akan hujan. Semua itu akan ditunjukkan di iconnya itu untuk membantu secara visual. Jadi satu screen ini semuanya berisi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depannya. Namun ini hanya ini untuk kelengkapnya. Namun untuk membantu supaya tidak terlalu penuh, kita taruh seperti yang kita lihat di homepage yang pertama. Kita cuman taruh 3 jam pertama di layarnya supaya membantu pengguna melihat. Jadi nggak harus lihat sampai seharian, tapi bisa lihat perkiraan misalnya dia harus kemana, jadi dia bisa lihat di halaman ini. Begitu presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan page saya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Indra Roji, NIM 5351 881. Di sini saya akan menjelaskan page saya. Di sini kalau bagian page about atau help. Di sini kalau icon itu dipencet, dia akan muncul how to use application. Jadi di sini saya menjelaskan cara penggunaan aplikasi seperti yang ditampilkan di teman-teman saya tadi, menjelaskan fungsinya widget mereka masing-masing. Seperti icon 3 ini, itu tab manage. Terus selanjutnya ada see more-nya, mengambilkan prediksi waktu yang ke depan, dan lain-lainnya. Di sini saya membuat widget yang menampilkan aset. Aset itu menampilkan gambar. Seperti dilihat, cara tergampang, hanya menampilkan gambar. Sekian dari saya, terima kasih. Dan saya mewakili kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan lagi mengenai detail codingannya, karena sebelumnya lebih banyak ke aplikasinya. Di sini sebenarnya ya yang tadi seperti yang saya jelaskan, untuk API-nya sendiri yang paling umum, karena yang disediakan yang paling umum dan tidak berbayar itu Open Weather. Di sini ini ada fungsi untuk search weather data. Di sini untuk mendapatkan location ini sebenarnya formatnya itu adalah longitude dan longitude gitu. Ini ada get weather data juga selain yang search weather data tadi. Di sini bisa dilihat untuk codingan yang lokasi, ada tampilan lokasi yang di sini. Itu sebenarnya didapatnya dari sini. Di sini otomatis gitu. Dan untuk URL API-nya sendiri ya seperti ini. API-nya saya juga sudah buat, ada juga di saya. Ini API key saya. Dan ini untuk daily URL-nya. Ini sebenarnya harus diseparasi. Ini sebenarnya daily URL itu lebih ke yang hari ini ya, agar lebih akurat dia return informasi untuk cuaca hari ini. Jadi itu pemisahnya sih, atau pembedanya maksudnya. Oke, ini untuk bagian API-nya, ini juga ditampung informasinya di sini bisa dilihat ada time hourly, time 24 hour, dan time 7 day. Di sini ditampung juga supaya nanti bisa dilihat atau dipanggil di file lainnya.
Dan ini untuk notify listeners ini ya untuk merecord perubahan state-nya, jadi gampang langsung di-passing aja semua value-nya nanti kalau state tertentu udah menemui keadaan tertentu dan cocok itu bisa langsung dia update gitu otomatis. Dan ini untuk tampilan home screen-nya ya ini bagian codingan home screen-nya seperti ini. Untuk yang bagian sampai bawahnya saya jelaskan secara ringkas saja. Ini di komen karena mau dibuat halaman baru seperti yang di sini. Nah, ini sebenarnya terdapat di tampilan yang di bagian kanan. Kalau di slide di bawahnya sebenarnya ada, tapi karena mau dibuat tampilan baru itu dinonaktifkan saja. Search bar juga terutama, smooth patch indicator juga dinonaktifkan. Ini sebenarnya lebih ke button untuk bergulirnya dari kiri ke kanan, dan itu sebenarnya terdapat di bagian atas sini, tetapi karena overlapping atau saling timpa maka saya memutuskan untuk dinonaktifkan saja. Ini juga ini sebenarnya ada fungsi on press-nya tersendiri untuk bisa masuk ke hourly weather atau weekly weather screen sih sebenarnya. Dan untuk sisa codingannya ini ya 7-day forecast masuknya tadi ke yang di sini 7-day forecast seperti ini. Ini codingannya 7-day forecast, ada codingan tersendiri tersebar tadi yang dinonaktifkan. Main weather ini untuk yang paling utama. Di sini main weather, oke, kita sesuaikan. Di sini ada fungsi untuk memanggil format untuk memanggil hari. Oke, ini codingannya. Ini menunjukkan Tuesday, oke. Jadi format dengan fungsi bawaan Flutter yaitu getFormat.i. Ini sebenarnya banyak formatnya, ada bisa month atau year, itu bisa digabung sebenarnya. Tapi saya memutuskan untuk menampilkan harinya saja, nama harinya. Lalu di bawahnya, nah ini untuk yang button ini, di sini ada codingan navigator of context, terus material page route, oke. Di sini ngambil konteks yang di atas tadi sebelumnya. Data di supply juga hal yang sama di sini. Ini di supply di home screen tadi sebenarnya parameternya harus diisi. Dan ini oke, saya memutuskan pakai yang ini karena ingin dibuat custom. Kalau saya pakai yang ini dia tidak bisa resolve seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya ya untuk weather detail ini sebenarnya oke, untuk yang tadi kan ada yang fungsi on press, weather detail ini buat tampil yang ini. Screen yang today weather details namanya. Ini bisa dilihat ini kan ini harus ditelaah dulu satu-satu. Karena layout Flutter rada numpuk. Oke, di sini today weather details ya, sesuai title-nya sudah bisa muncul. Today detail juga di sini. Ini sebenarnya di wrap gitu, ada wrapper masing-masing. Ada untuk padding, untuk ngatur paddingnya misalnya, dan child text untuk masuk ke dalam padding. Jadi ini layout, jadi masuknya. Dan oke, saya ke intinya saja. Jadi dari 4 informasi ini ditampilkannya seperti ini. Grid Weather Builder ini mereturn dari hasilnya yang di atas. Perlu konten apa, header-nya sudah diisi, body-nya sudah, icon-nya juga pakai icon ini. Dan ini untuk informasinya didapat dari yang API tadi. Jadi untuk yang weather detail ini makanya sih yang daily weather, nyambungnya ke sini sebenarnya. Dan dipanggil lagi satu fungsinya, ini emang ada satu fungsi tersendiri buat memanggil yang daily-nya. Dan ini buat return value-nya aja. Sedangkan ini untuk icon-iconnya saja sih dimasukkan ke sini sebenarnya. Untuk weather info sendiri harus saya lihat lagi. Oke. Weather info ini ditandai dengan with opacity yang tadi saya bawa otomatis ini. Oke, ini merujuk ke bagian size box. Di sini terdapat size box. Kayak tadi ada box shadow. Oh, ini lebih ke oh iya ya, benar. Dia merujuk ke box kecil seperti ini. Ya sama saja sih. Ini juga mereturn sama seperti yang di file tadi. Ini juga ya di atasnya sih cuman untuk mengatur ini saja, peletakan agar tidak tabrakan dengan yang di atas. Dan ini ya ini pengaturan fontnya.
sama aja. Ya, itu secara keseluruhan seperti itu codingnya. Dan maksud dari utils tadi ini, ya ini untuk iconnya tadi, sedangkan yang di atasnya ini kan ini contohnya ya untuk UVI tidak dipakai tapi UV indexnya. Jadi kalau yang di return masuk ke fungsi if else, dia bisa langsung resolve otomatis sesuai yang sudah di assign gitu. Ini sudah di return. Sedangkan untuk yang map string ini sendiri, nah ini harus langsung di resolve teks yang di depannya gitu loh. Jadi sudah dibikin function untuk menjelaskan apa saja itu maksud dari cuaca tersebut. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai codingan ini. Terima kasih.